Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh dan soleha hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, dahsyat, tetap semangat, Allahu Akbar ya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah merayakan hari raya Idul Adha ya nak ya. Siapa yang kemarin lihat penyembelihan hewan kurban atau yang berkurban ya, Masya Allah ya. Hari ini adalah hari tasyrik ya nak ya, dimana Allah memerintahkan kepada kita, itu sunnah ya nak ya hukumnya, untuk menyembelih hewan-hewan kurban ya. Rini mau bercerita ya, mau membacakan cerita itu dari tentang dari buku Muhammad Teladanku, yaitu tentang kelahiran Rasulullah. Ini berhubungan dengan kurbannya nah ya. Di sini ada riwayat ya yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, "Aku adalah anak dua orang yang disembelih." Nah, yang dimaksud oleh beliau adalah Nabi Ismail alaihi salam ya, nenek moyangnya, dan Abdullah. Abdullah itu siapa nak? Ya, ayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Ini mulai ceritanya dari sini. Nah, bernazar ya, nazarnya kakeknya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa kakeknya Nabi Muhammad SAW? Ya, Abdul Muthalib ya. Apa itu nazar? Ya, nazar adalah niat seseorang untuk melakukan suatu amal ibadah jika keinginannya tercapai. Misalnya, seorang anak bernazar akan melakukan saum jika dia lulus dengan baik. Setelah keinginannya terkabul, dia pun harus melakukan saum. Karena nazar ditujukan kepada Allah, nazar tidak berlaku dalam perbuatan dosa ya. Nah, misalnya kalian kemarin setelah lomba ya nak ya, kalian bernazar, kalau aku sudah berkarya, sudah sebagus mungkin. Nah, kalau misalnya aku dapat juara 1, nanti aku akan saum ataupun apalagi ya, sedekah. Nah, itu boleh, nah diperbolehkan ya nah ya. Pokoknya hal-hal yang baik itu namanya bernazar. Nah, ini kisahnya tentang nazar kakeknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Abdul Muthalib bernazar, kalau saja aku mempunyai 10 anak laki-laki, kemudian setelah semuanya dewasa, aku tidak memperoleh anak lagi, seperti ketika sedang menggali sumur Zam-Zam, maka salah seorang di antara 10 anak itu akan kusembelih di Ka'bah sebagai kurban untuk Tuhan. Itu ya nak ya. Jadi ketika Abdul Muthalib itu mencari sumur Zam-Zam ya, kan ada ceritanya. Nah, sebelum ini ada cerita tentang kakeknya Nabi Muhammad SAW itu menemukan sumur Zam-Zam, tapi ketika itu belum mempunyai anak yang banyak ya nak ya. Nah, ketika Abdul Muthalib bernazar, kalau mempunyai 10 orang anak laki-laki, terus tidak dikaruniai lagi anak, nah itu berarti kakek Nabi Muhammad SAW akan menyembelih salah seorang putranya ya. Nah, kemudian ternyata takdir memang menentukan demikian. Abdul Muthalib akhirnya mendapat 10 orang anak laki-laki. Setelah semua anak berangkat dewasa, dia tidak lagi memperoleh anak. Dipanggilnya ke 10 orang anak itu, termasuk si bungsu Abdullah. Jadi ayahnya Nabi Muhammad itu Abdullah, anak yang terkecil ya, anak yang bungsu, yang amat disayangi dan dicintai oleh Abdul Muthalib. Nah, aku pernah bernazar
untuk menyembelih salah seorang dari kalian jika Tuhan memberiku 10 orang anak laki-laki, kata Abdul Muthalib kepada anak-anaknya. Ke-10 anaknya terdiam, mereka memahami persoalan itu. Mereka juga melihat kebingungan yang luar biasa di mata ayah mereka dan berkaca-kaca. Ya. Sebenarnya sedih juga ya Abdul Muthalib mau mengorbankan salah satu anaknya ya nak ya, tapi beliau sudah bernazar. Kemudian, namun aku tidak bisa menentukan siapa di antara kalian yang harus kusembelih. Dari 10 anak Abdul Muthalib, siapa yang akan disembelih? Oleh karena itu, aku berniat memanggil jurukid untuk menentukannya. Ya, jadi ada yang namanya jurukid seperti ini. Ya, tugasnya itu menjaga di Ka'bah dan biasanya suka ada undian di zaman jahilah itu dulu ya, menggunakan anak panah ya, begitu. Nah, termasuk ini juga yang dilakukan Abdul Muthalib ya nak ya. Di hadapan patung dewa tertinggi di Ka'bah, jurukid meminta setiap anak menulis namanya masing-masing di atas kid. Ya. Kemudian dia mengocok anak panah tersebut di hadapan berhala Hubal. Ada berhala namanya Hubal ya, berhala yang paling besar di Mekah. Nama anak yang keluar adalah Abdullah. Nah, ya, itu putranya ayahnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Melihat itu serentak orang-orang Quraisy datang dan melarang melakukan perbuatan itu. Batalkan keinginanmu, Abdul Muthalib. Mohon ampunlah kepada Hubal supaya kamu bisa membatalkan nazarmu. Ya. Adik-adik tersayang, sanggupkah Abdul Muthalib menyembelih anak kesayangannya? Apalagi tidak ada orang yang menyetujui niatnya itu, ya. Tidak ada yang setuju dengan niat Abdul Muthalib. Kemudian kita lanjut ke sini ya, Naya. Tebusan 100 unta ya. Ini waktu itu pernah cerita ya nak ya, 100 unta itu harganya miliaran nak ya, luar biasa. Dengan membajakkan hati, Abdul Muthalib menuntun Abdullah menuju sebuah tempat di dekat sumur Zam-Zam yang terletak di antara dua berhala Isaf dan Naila. Di tempat itulah biasanya orang-orang Mekah melakukan pengorbanan hewan untuk dewa-dewa mereka. Namun masyarakat semakin keras menghalangi Abdul Muthalib melakukan niatnya. Akhirnya kekerasan hatinya pun luluh ya. Semua orang melarang, jangan Abu Muthalib, jangan. Abdullah itu cucu anak kesayanganmu. Abdullah itu begini. Semua anak Abdul Muthalib itu sangat disayang ya nak ya sama Abdul Muthalib. Tapi yang keluar diundi Abdullah. Kemudian, baiklah kata Abdul Muthalib, tetapi apa yang harus kulakukan agar berhala tetap berkenan kepadaku? Jadi takut berhalanya marah. Ya, jadi Abdul Muthalib mau melakukan nazarnya, memenuhi nazarnya. Kalau penebusannya dapat dilakukan dengan harta kita tebuslah, kata Mughirah bin Abdullah dari suku Makhzum. Ya nak ya. Dengan harta kita kalau misalnya bisa ya, ada cara seperti itu, kata Mughirah. Kemudian setelah diadakan perundingan, mereka sepakat menemui seorang dukun di Yathrib. Nah, kalian sudah tahu ya, Yathrib itu sekarang setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dinamakan Madinah, asalnya Yathrib ya nak ya. Berapa tebusan kalian? Tanya dukun wanita itu. 10 ekor unta. 10 ekor unta pun itu udah mahal ya nak ya, sangat mahal sekali. Kembalilah ke negeri kalian, sediakan tebusan 10 ekor unta, kemudian undi antara unta dan anak itu ya, antara unta dan Abdullah.
Jika yang keluar nama anak kamu, tambahkan jumlah untanya. Kemudian undi lagi sampai nama unta yang keluar. Jadi ada 2 di anak panahnya, namanya yang pertama kertasnya dituliskan unta, yang kedua dituliskan Abdullah. Ternyata setelah diundi ya, itu yang keluar nama Abdullah. Nah, ya. Nah, kemudian mereka setelah dari dukun itu lega ya, karena ada jalan ternyata bisa diganti dengan harta ya Abdullah itu. Yaitu dengan unta, dengan 10 unta ya. Ternyata yang terjadi mereka menambahkan tebusan unta dan mengundi lagi. Ternyata lagi-lagi nama Abdullah yang keluar. Nah, demikianlah sampai Abdul Muthalib menambahkan dan menambah lagi terus jumlah unta. Ketika jumlah unta sudah mencapai 100 ekor, Masya Allah ya, berarti berapa kali tuh? 10 kelipatan 10 Abdullah lagi yang keluar, 10 Abdullah lagi yang keluar, 10 Abdullah lagi yang keluar, tambahkan lagi untanya 10, nama Abdullah lagi yang keluar, sampai akhirnya ke 10 kalinya atau sudah untanya mencapai 100 ekor, yang keluar adalah nama unta ya Naya. Kata orang-orang itu, dewa sudah berkenan kan? Dewa sudah berkenan dengan Abdul Muthalib ya. Tidak, bantah Abdul Muthalib, harus dilakukan sampai 3 kali. Ternyata harus 3 kali ya. Setelah unta yang keluar, setelah disediakan 100 ekor unta, ternyata yang keluar nama unta yang bisa disembelih. Tapi kata Abdul Muthalib apa? Tidak, katanya harus diulang sebanyak 3 kali. Akhirnya setelah 3 kali dikocok, yang keluar nama unta terus sampai 3 kali ya. 100 unta itu pun disembelih dan dibiarkan begitu saja tanpa disentuh manusia dan hewan-hewan, karena mereka beranggapan bahwa unta itu untuk dewa. Setelah disembelih nggak boleh dimakan sama manusia untanya. Jadi mubazir ya. 100 unta disembelih dan dibiarkan mubazir seperti itu ya ya. Nah, itulah kisah Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad SAW, yang pernah akan disembelih ya, akan dijadikan kurban dan diganti dengan 100 ekor unta. Dan nenek moyangnya Nabi Muhammad SAW itu Nabi Ismail pun begitu ya, diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tetapi karena ketaatan dan ketabahan Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail digantikan dengan apa? Ya, dengan domba ya, dengan domba yang besar dari Allah. Itulah ya ya. Jadi di sini Nabi Muhammad SAW itu adalah keturunan 2 orang yang disembelih, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya Nabi Muhammad SAW, Abdullah ya ya. Ya, selamat hari raya kurban ya ya. Sampai sekarang hari Sabtu, Ahad, dan Senin itu 3 hari merupakan hari tasyrik ya, dimana kita disunahkan untuk menyembelih hewan kurban dan dilarang berpuasa ya ya. Setelah kemarin tanggal 9 kita semua melaksanakan saum Arafah ya. Ya, Masya Allah ya, yang sudah saum Arafah tanggal 9 keren ya ya, alhamdulillah ya. Demikian kisah dari Bu Rini hari ini, semoga bermanfaat. Tetap diisi mutabaahnya ya ya, selama libur Idul Adha ini ya. Insya Allah di Baitur Rahman hari Senin akan diadakan pemotongan hewan kurbannya ya ya.
Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.